untuk menyatakan berhenti. Kita tidak aman-aman saja. Nggak ada yang aman di sini. Amati kata ya, kemarin juga saya harus ngantar beras itu harus pakai sling. Ya. Itu nyawa loh, taruhan dengan nyawa, nggak tahu kabelnya, safety-nya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, bencana besar yang mengguncang kehidupan ribuan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya meninggalkan puing-puing sisa dari apa yang dibawa alam, tetapi juga cerita-cerita perjuangan para penyintas yang bertahan berhari-hari dan memaksa banyak keluarga meninggalkan rumah mereka. Di tengah keterbatasan komunikasi dan akses, masyarakat dari 3 provinsi ini menunjukkan ketangguhan yang telah berakar kuat sejak masa-masa bencana sebelumnya. Pada episode kali ini, kami dari tim Secret Story mencoba memberi ruang bagi para penyintas untuk menceritakan apa yang sebenarnya mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan bagaimana mereka berjuang melewati situasi kritis tersebut. Episode kali ini bukan hanya tentang bencana, tetapi tentang keberanian, solidaritas, dan juga kekuatan manusia untuk bangkit ketika segala sesuatu terasa runtuh. Saat ini teman-teman, kami mencoba untuk menghubungi ada 2 narasumber ya, melalui Zoom, yaitu ada Bang Yusuf Keci atau Kepala Desa dari salah satu kabupaten di Aceh Tengah, dan juga Mas Rian, Kepala Biro Media Antara Banda Aceh. Tetapi nanti untuk Mas Rian mungkin beliau akan menyusul. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Bang Yusuf telah bersedia untuk berbagi cerita nih Bang di Secret Story di tengah situasi yang masih berbenah Bang. Bang Yusuf, sebelumnya kita mau disclaimer dulu ke teman-teman, mungkin kalau misalkan kita mengalami gangguan sinyal gitu ya, kami mohon maaf teman-teman sebelumnya karena memang situasinya masih belum stabil juga ya Bang ya untuk sinyal. Oke. Nah Bang, kita mau tahu dulu nih Bang sebelum ngobrol lebih jauh, bagaimana update kondisi per hari ini di lokasi Bang Yusuf Bang. Silakan Bang. Terima kasih. Jadi kalau di wilayah saya sendiri masih Kecamatan Kebayakan ya. Saya itu posisinya ada di pusat kecamatan itu, karena kita ada di kantor camat, terus masjid kecamatannya, ada polseknya juga. Jadi posisi kita itu nggak terlalu ada beberapa warga kita yang terdampak, tapi selebihnya saudara-saudara kita itu yang di pinggir gunung itu, yang dekat danau, itu yang luar biasa terdampaknya. Oke. Jadi langsung aja cerita apa gimana nih Mbak? Alhamdulillah nih. Boleh Bang. Kita di hari pertama itu ketinggian air udah nggak normal, dalam arti kata biasa kalau hujan-hujan banjir nggak sampai di penasahnya, masih di pagar bawah. Jadi pada hari itu udah mulai naik sampai ke lantai masjid dan udah mulai terendam. Jadi itu kan saya pun udah waspada lah, dalam arti kata ini udah bukan yang biasanya. Iya, betul. Itu berarti pas awal-awal kemarin itu ya, Bang? Hari Rabu tanggal 26 itu. Karena mulai hari Senin, Selasa itu hujan nggak berhenti-berhenti. Iya. Ya kita tapi masih bisa aktivitas biasa. Kemudian pada hari Rabu sudah mulai naik, jadi pas jumpa sama Bapak Geciknya, dia bilang, Pak Dusun, ini kita buat dapur umum untuk masyarakat kita. Sudah kita panggil, koordinasi sama ibu-ibu, semua tetangga, warga, beberapa orang tuh yang di seberang air lah bahasanya sekarang, dekat Menas itu, ada kita masak. Itu pun butuh perjuangan kita untuk ngantar makanannya harus nyebrang tuh. Ya setelah itu sudah maghrib, kita juga masih ngantar juga terlambat karena udah bahan-bahan udah dalam arti kata bahan-bahan seadanya. Betul, iya. Selanjutnya kita di hari Kamis
Itu alhamdulillah di warga kita sendiri cuma ya korban ini rumahnya terendam, jiwanya enggak terjiwa, alhamdulillah selamat semua. Oke. Sekitar ada 107 jiwa lah. Kemudian hari Kamisnya masih juga air belum surut, malah lebih naik lagi. Jadi hari Kamis itu kami pagi gotong royong lagi bersihin Menasa untuk kedua kali. Berarti belum sempat surut ya itu, Bang? Udah surut, udah cuma naik surut. lagi dia. Di hari Kamisnya. Setelah hari Kamis kita udah gotong royong bersihin Menasa. Di Pak Geciknya bilang, kita nih pindah nih, karena kan mulai hari Rabu sore itu yang namanya desanya Desa Mendali, terus Kalalengkio itu udah dievakuasi ke arah masjid kita ini di depan kantor camat. Di hari Kamisnya Pak Camat juga koordinasi sama Pak Geciknya untuk ya bantulah dapur umum karena masyarakatnya udah mulai ramai. Nggak ada tempat yang apalah representatif lah maksudnya, karena di seputar masjid itu ada sekolah, jadi ruang-ruang sekolah itu bisa dipakai untuk pengungsi. Berarti Bang Yusuf itu dari hari pertama gitu ya atau hari kedua itu udah langsung ngungsi atau masih di rumah Bang dengan bersama Kalau keluarga? saya alhamdulillah rumah aman. Oke. Rumah kita aman, makanya kita itu ya alhamdulillah kita ya mungkin ya dipilih untuk bantu lah. Ya. Ya udah kita sama-sama kepala desa, karena kan itu tetangga-tetangga semua tuh, tetangga dalam arti kata tetangga desa udah pada harus ngungsi. Kalau Ada di Iya. Nah, Bang Yusuf, kalau pas awal-awal banjir gitu ya, mungkin sampai beberapa hari setelah ya, ada nggak Bang momen yang paling susah atau sulit ya, atau paling kritis gitu yang Bang Yusuf alamin pas proses evakuasi atau setidaknya pas Bang Yusuf membantu warga lain gitu untuk evakuasi? ya kita tetap, karena posisinya itu Mbak ada yang agak tinggi dari sungai, aliran sungai itu. Oke. Jadi alhamdulillah itu cepat kita tanggap, tapi saudara kita yang di bagian bawah, ya itulah yang kita bantu. Jadi udah mulai sore mereka masyarakat ini ada yang tidak mau dievakuasi. Oh, kenapa gitu Bang? Iya, dia merasa dia aman-aman aja. Oh, oke, memang belum terdampak gitu. Kita udah panik ini. Yang di pinggiran danau itu Mbak. Ada beberapa, ada 10 apa gitu, dia nggak mau keluar. Jadi kan para reje ini apa namanya Geciknya juga masyarakat udah memaksa. Ya. Karena kan gelap lagi itu kan udah mulai mati listrik. Dengan keadaan gelap di senter, jadi mereka gotong royong itu. Kebetulan ada mobil, karena mobil tinggi, ada mobil dump truck. Iya. Semua diangkatin, ada yang sakit, ya Allah luar biasa lah. Kita juga coba bantu tuh, karena alhamdulillah kan kalau rumah kita, saya pribadi kan aman. Jadi kita bisa keluar bantu nih. Iya. Jadi kita bantu semua gotong royong, membantu evakuasi sampai maghrib. Terakhir ya maghrib hari Rabu itu mereka sudah dibawa ke masjid. Kita masih tunggu juga. Ada beberapa. Ya itulah Mbak. Kalau berarti yang ngungsinya itu tuh, diarahkan ke masjid ya Bang? Di masjid, di Masjid Al-Abrar itu di depan kantor camat. Itu masih di wilayah kita juga, Gunung Baluhan. Iya, tapi kalau di wilayahnya Bang Yusuf, apakah lebih banyak yang ngungsi atau masih tinggal di rumah masing-masing kan seperti Bang Yusuf kan? Itu masih ngungsi, sudah ngungsi mereka di rumah tetangga yang aman, yang nggak kena air. Tapi kita harus proses pengantaran makanan mereka itu harus mutar. Iya betul. Ada jembatan yang agak tinggi, jadi kan ya kita bisa lewat lah, walaupun dia airnya selutut tingginya, tapi masih bisa kita lalui. Oh, itu jembatannya ketutup air juga Bang? Ya jembatan yang dekat Menasah kita nggak bisa lewat. Jadi kita agak turun lagi ke bawah, tapi jembatannya lebih tinggi. Oh, oke, ada jembatan lagi ya. Ada jembatan aku di kampung lain sebelah kita, tetangga kita. Oke. Jadi dari situ kita mutar. Jadi kita maksudnya masyarakat yang pada keluar jangan dulu keluar karena arusnya deras. Ya cuman untuk edukasi itu aja dulu kan Mbak. Ya selanjutnya hari Kamis kita buat dapur umum. Itu di masjid juga Bang?
Di masjid itu posisinya kita 800-an orang lah yang ngungsi itu. Oke, cukup banyak. 860. Ya Oke. rame. Ya itu Rame rame sih itu. Bang. Rame. Ya kita dengan kemampuan lah. Apa adanya. Kita coba koordinasi sama ibu-ibu. Mm-mm. Ya, sampai kami di situ hari Senin. Kemudian karena kan paniknya sudah selesai nih 3 hari. Ya, Tapi kita sampai 5 hari juga sih. oke. Jadi sudah selesai ya kembali ke desa masing-masing. Itu hari keberapa tuh Bang? Hari ke 6. 6. Hari ke-6, hari Senin. Jadi para Pak Camat dengan desa-desa yang kena musibah itu sama Pak Beciknya musyawarah. Jadi masing-masing kembali ke desa. Karena kita juga nggak terlalu, dalam arti kata tidak terlalu parah. Kita kembali ke desa nih. Jadi yang tinggal di masjid itu yang namanya Kampung Mendali. Itu yang kampungnya paling parah, itu yang longsoran besar itu Mbak. Oke, itu yang terdampak yang longsor besar itu ya. Iya. Dan yang lain yang di pinggiran gunung itu mereka kembali juga ke desa masing-masing. Jadi tinggal satu desa lagi lah yang di masjid ini. Setelah itu kami masih dapur umum nih di kampung kami. Karena kan masyarakat kita kan belum siap dia beraktivitas, dalam arti kata alat masaknya aja nggak ada kan gitu. Iya. Membersihkan lumpur-lumpur yang masuk ke rumahnya. Ada kita sampai hari Kamis sudah ada bantuan nih dari pemerintah. Oh, berarti bantuan itu baru datang di hari ke-7, ke-6, ke hari ke-6 itu. Bukan Mbak. 6, 7, 8, 9. Hari ke-9. Karena kita kan ini saya hari ke-4. Saya hari ke-4 itu waktu saya ngantar nasi udah mulai nangis orangnya, dalam arti kata kakak-kakak juga kan, ada nggak nasi beras? Ya minta mungkin ukuran 1 muk ya. Iya. Karena kan pagi kita nggak sempat masak tuh Mbak untuk dapur umum, nggak sempat kita antar. Oke. Jadi saya udah mulai khawatir itu, saya cerita sama Pak Geci, ini udah ada laporan Pak Geci, dalam arti kata beras sudah nggak ada. Nah, kalau kita di dapur umum kan kita kan usahakan juga, karena di dapur umum itu masih banyak sumbangan itu Mbak. Iya. Banyak sumbangan dari pribadi. Jadi bisa bertahan itu beberapa hari itu kebanyakan karena ada sumbangan dari pribadi. Oke. Dari kita cuman, nggak tahu bilang lah saya. Itu cuman ada usahanya kan gitu. Oke. Tapi kita ya karena keikhlasan hati, kebesaran hati mungkin cukup ya. Ada aja jalan Allah. Oke Bang. Bisa makan semuanya juga. Ada juga dari Tegana juga. Jadi di suite lah kita bisa memasak sampai 450 bungkus. Kita harus bungkus karena piring nggak ada. Terus hari ke-9 itu baru ada yang untuk yang terdampak. Oke. Karena yang terdampak ini sebenarnya lebih banyak daripada yang ngungsi. Iya, betul. Jadi mulai sebentar saya ulang lagi nih flashbacknya. Di hari Jumat itu Pak Geci kita sudah ngomong ini pengungsi sekitar 6.000. Yang ngungsi lebih rame 250.000. Tapi mereka belum nyambung ke situ kan. Dan makanya sempat hari malam Minggu apa malam Senin itu terjadi mulai bongkar-bongkar yang namanya Indomaret, Alfamart itu. Dan nampak. Ya. Nah, saya diamin. Dalam arti kata saya nggak ngelarang, saya nggak nyuruh. Iya. Oke. Karena sekarang udah urusan perut. Kalau udah urusan perut apapun jadi. Oke Bang. Beras sih. Mencari beras. Iya, tapi kalau selama di pengungsian itu ya yang di masjid, yang di desanya Bang Yusuf, tantangan terbesarnya apa Bang selama membantu tetangga dan warga sekitar? Maksudnya selain tadi mungkin itu ya membuat dapur mandiri itu, Bang. Ya semua kendala. Mulai dari air bersihnya, kemudian listrik juga. Satu lagi yang stok ya beras terutama.
Oke. Tapi alhamdulillah bisa kita tangani karena kan semua punya solusi. Masih ada sumber air bersihnya masih ada walaupun kita harus ngambil. Hari genset masjid itu 2 apa 3 hari, Oke. 24 jam. Di situ mulai itu hari ketiga itu udah mulai tuh Mbak. Berarti ada solar sudah nggak ada. Ya. Air karena kita kan kalau ada solar hidup genset, air bersihnya bisa dari masjid nih untuk ke dapur. Ya udah kita mulai cari solusi. Alhamdulillah semua bisa. Ya karena gotong royong, ya ringan. Betul. Ya, karena sama-sama ya Bang ya. Sama-sama. Alhamdulillah semua juga saling pengertian, yang korban juga. Ya. Mereka dengan orang dapur umum juga mengerti. Ya, kita pun juga minta maaf karena terlambat. Luar biasa, banyak kendalanya sih. Iya Bang. Bang Yusuf, kalau untuk anak-anak gitu ya, atau mungkin ada anggota keluarga yang rentan gitu, misalnya orang tua ini menghadapi situasi tersebut gimana Bang? Tenaga kesehatan hadir. Oke. Tenaga kesehatan hadir itu yang puskesmas, apa dokter polisi juga hadir. Jadi pagi mereka selalu hadir gitu kan. Untuk siapa-siapa yang sakit kan langsung ditangani. Kemudian sekarang udah mulai rame ya yang urusan psikologinya lagi. Ya. Udah banyak saya lihat. Saya pun nggak ke situ lagi. Nggak ke lokasi pengungsian. Kita kan harus tetap lanjutkan hidup. Ya, oke. Berarti Bang ini Bang Yusuf mungkin kan udah kembali ke rumah ya, berarti untuk tetangga yang lain dan warga sekitar juga sudah kembali atau masih ada yang mengungsi Bang sampai hari ini? Kalau untuk warga kita sendiri sudah kembali ke rumah. Mereka sudah waktu hari ke-3, 4 itu udah mulai bersihkan rumah, udah bisa mulai kembali ke rumah ya kembali ke rumah. Nah, kita jadi selanjutnya itu hari ke-9, 10, hari Jumat kita mulai bagi untuk masyarakat seluruh kakak itu. Per kakak kita bagikan 3 kilo. Oke. 3 kilogram per kakak. Nah, jadi hari Sabtu saya baru turun tuh tanggal 6. Oh, oke. 6 Desember saya lupa bulan berapa tanggal. Jadi tanggal 6 itu saya coba turun ke Takengon. Ya karena saya sudah khawatir ini solar juga nggak ada untuk masjid. Nah, kawan-kawan tuh udah mulai hubungi yang di Lok Semawi. Apa kebutuhannya? Untuk kirim solar. Ya. Saya perlu solar. Nah, tapi nggak saya kasih kawan-kawan itu untuk naik. Karena kita nggak tahu kondisi. Bagus saya yang turun. Oke. Bang Yusuf, sebentar ya. Ini ada Mas Rian yang mau join kita. Sebentar. Assalamualaikum Mas Rian, halo. Iya, Mas Rian apa bisa dengar suara saya Mas? Oke. Ya, terima kasih Mas Rian sudah mau join bersama kami hari ini Mas. Iya di sini. Oh iya Mas, gak apa-apa. Iya di sini kita tadi udah ngobrol-ngobrol duluan sama Bang Yusuf. Ada salah satu kepala dusun ya di Aceh Tengah ya. Bang Yusuf, ini ada Mas Rian dari Bang Rian, salam kenal Bang Rian. Iya Bang Yusuf, ini dari Antara nih. Alhamdulillah sehat-sehat Bang Rian ya. Amin, abang juga ya. Alhamdulillah sehat. Lancar kayaknya. Oke, Bang Rian, tadi saya udah ngobrol banyak sama Bang Yusuf nih terkait situasi di desanya Bang Yusuf sampai hari ini seperti apa, dari awal banjir seperti apa. Nah, saya sekarang mau tanya kepada Mas Rian ya untuk
situasi yang Mas Rian lihat pada awal-awal peristiwa itu seperti apa? Kita flashback lagi nih Mas. Mungkin kan masih banyak yang belum tahu, berhubung Mas Rian sebagai jurnalis kan berada di lapangan pada saat itu. Silakan Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kesempatan untuk sharingnya dari Secret Story. Salam kenal juga Bang Usup. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau dibilang terdampak itu terdampak tidak langsung ya, tidak seperti korban lainnya karena tinggalnya tuh di Banda Aceh. Oke. Di Banda Aceh kenanya tuh ya tidak separah di sana, walaupun ada naik air tapi cepat surut dalam hitungan jam. Yang kondisi yang parahnya itu terdampaknya ya kurang lebih hampir sama, mungkin ya pasokan gas dan listrik tuh yang terputus juga gitu loh, karena bencana ini. Cuman secara kondisi secara langsung itu tidak separah teman-teman saudara-saudara kita yang di Aceh Tengah maupun di daerah utara timur ya, gitu. Betul. Tapi ketika hari Jumat itu hari ketiga setelah bencana itu mulai, banjirnya kan dari 25. 25 itu yang langsung cukup parah ya, 25, 26. Hari Jumat itu asal tanggal 27 itu dari Antara kita langsung turun ke PD Jaya. Itu yang paling dekat dari Banda Aceh ya, PD Jaya. Dan untuk mengontak teman-teman yang di Aceh Tengah, karena kita ada kontributor di sana namanya Muhadi, itu sudah tidak bisa terhubung lagi kalau nggak salah. Di Aceh Tamiang itu hari ketiga itu sudah tidak terhubung lagi. Lok Sumawe masih ada, Aceh Timur agak susah. Tapi yang paling parah itu ya di Aceh Tamiang dan Aceh Tengah itu benar-benar lost kontak ya. Lost kontak mungkin karena listrik itu sepertinya sudah terputus. Jadi kita masih meraba-raba apa sebenarnya yang terjadi di daerah Aceh Tengah dan Aceh Tamiang khususnya. Yang bisa kita pantau waktu itu di PD sampai Lok Sumawe dan Aceh Timur. Dan informasinya ya lebih banyak kita dapat dari media sosial, walaupun itu kita benar-benar belum begitu utuh ya informasinya. Jadi sampai hari ketiga itu kita masih belum mendapat gambaran utuh berapa besar sih ini bencananya gitu loh. Yang bisa kelihatan dari Banda Aceh itu baru sampai PD Jaya, dan itu udah putus jalannya dan listrik sudah mati dan BBM itu sudah susah dari hari ketiga. Tapi BBM-nya itu di Banda Aceh masih ada. Hanya tapi daerah bencana itu nggak ada ininya. Tapi kalau BBM-nya kayaknya untuk pertama-tama itu deh. Jadi kita baru dapat gambaran utuh itu hari ke berapa ya gambaran utuhnya ya? Baru hari Jumat itu baru pengumuman dari pemerintah provinsi bahwa Aceh itu tanggap darurat. Tapi belum terbayang kondisinya separah itu. Gitu loh. Itu yang seingat saya ya. Berarti Mas Rian, kalau untuk di Banda Aceh sendiri atau paling tidak di dekat rumah Mas Rian gitu ya, ada tempat pengungsian juga Mas, atau sebenarnya masih bisa kembali ke rumah masing-masing?
Kalau di Banda Aceh tidak ada sampai ada pengungsian ya. Yang naik tinggi air itu dalam hitungan jam itu sudah bisa surut. Paling yang saya pantau yang cukup tinggi itu di pinggiran namanya itu di jalan Jalan Politeknik Aceh. Nah itu agak tinggi dia airnya, meluap lah tapi itu pun tidak lama, walaupun ada lumpur ya, itu tidak lama, Gitu. Nah, Mas Rian, saya juga bersama teman-teman podcast mau tahu juga ya Mas, kan sebagai jurnalis gitu ya yang harus meliput peristiwa banjir di sana gitu kan. Bagaimana mungkin Mas Rian dan tim menjaga keakuratan berita gitu ya. Padahal kan di sana kan misalnya Mas Rian tidak hanya meliput gitu ya, tetapi kan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang menjadi korban banjir. Nah itu seperti apa Mas dari kemarin situasinya? Keakuratan yang memang agak pas awal-awal tuh agak susah ya, keakuratan itu, karena kita pun nggak bisa benar-benar tahu persis ya. Bahkan yang kita mau berpegangan dengan data pemerintah dari posko utama itu juga kadang-kadang datanya tuh masih sedikit sekali tuh awal-awal. Masih awal-awal itu sedikit sekali jumlah korban ataupun jadinya di lapangan. Jadi untuk keakuratan memang teman-teman akhirnya harus turun ke lapangan gitu dengan kondisi yang sewaktu pertama itu ya sangat-sangat terbatas ya, memang harus turun ke lapangan. Jadi pesan waktu itu tetap jaga keamanan dan berjalan liputan sampai sejauh mana mampu bisa dicapai waktu itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus sampai tembus waktu itu harus ke Takengon karena benar-benar nggak ada informasi sama sekali. Jadi sampai di mana posisi dari Banda Aceh ataupun Lok Sumawe sampai situ aja dulu gitu loh. Untuk mendapatkan informasi di lapangan seperti apa. Sih. Ya. Nah, Bang Yusuf, kita kemarin sempat baca juga ya di sejumlah artikel bahwa warung kopi atau warkop itu dijadikan ruang redaksi darurat gitu. Nah, kita mau tahu apakah realitasnya seperti itu Mas di Aceh sekarang pada saat banjir dijadikan ruang redaksi darurat untuk para jurnalis, Mas Rian. Halo, Mas Rian. Oh ya. Warung kopi ya. Warung kopi ini saya perhatikan ya kayak di Banda Aceh ya, warung kopi itu ya jadi benar-benar jadi penyelamat mungkin ya waktu itu di Banda Aceh, karena biasanya nggak seramai itu dan tidak sampai crowded itu, dan itu jadinya lucu juga sih ngelihatnya, orang-orang yang nggak pernah keluar ataupun misalkan ya, karena kita tuh jadi berinteraksi dengan orang-orang baru. Betul. Minimal itu saling sambung wire lah kayak gitu ya kan di warung kopi. Saling sambung wire, kabel-kabel sambung itu kita paling minimal berinteraksi dengan orang lain tuh di situ. Saling cangkok-cangkok kabel, terus ya ngobrol dengan orang-orang yang mungkin belum pernah kita jumpai, ngelihat tanya-nanya suasana tadi, misalkan dia dari daerah mana, mau kemana. Jadi benar-benar warung kopi itu jadi apa ya? Jadi fungsinya itu benar-benar meningkat dibandingkan sekedar tempat orang jualan kemarin itu. Informasi di situ ada yang lebih sekali, terus sampai kita juga sampai 24 jam nyari wifi, nyari listrik, dan
Dan ada beberapa kedai kopi itu kita bisa ngelihat bagaimana mereka tetap terdampak tapi tidak naikkan harga gitu. Oke. Jadi walaupun mereka udah mulai kesusahan gas gitu, terus harus mereka pakai kayu bakar atau kompor minyak tanah lagi, tapi Oke. mereka nggak mau naikin harganya gitu loh. Mereka tetap ya, ini apa, kasihan kalau kita naikin gitu, karena kedai kopinya tuh kecil dan yang datang itu kebanyakan warga-warga yang biasa aja, bukan pejabat. Jadi ada yang sampai seperti itu, yang kerjanya tuh ada yang sampai yang overtime lebih daripada biasanya dan mengeluarkan biaya buat gitu. Halo Mas Rian. Halo Mas. Putus-putus. Mas Rian ini sepertinya putus-putus, Mas. Oh ya. Oke, udah Mas. Oke, udah. Sambil jalan soalnya. Iya Mas, gak apa-apa. Jadinya kedai kopinya itu malah apa ya? Kita juga terdorong untuk menjaga jangan sampai kedai kopinya itu rugi terlalu banyak gitu. Jangan sampai bangkrut lah. Berarti memang sangat mempengaruhi ekonomi juga kan Mas tentunya. Bencana ini. Iya, benar-benar. Padahal ya kalau dipikir-pikir Banda Aceh itu berbeda posisinya dari daerah yang lain. Dan itu ibu kota. Banjirnya tidak separah ya Takengon lah. Ya kan? Tapi dampaknya itu tetap cukup besar gitu loh, apalagi buat KM ya. UMKM itu dampaknya besar sekali. Biaya untuk produksinya itu lebih tinggi itu waktu kemarin karena banyak hal-hal yang susah didapatkan kan. Rame tapi barang-barang agak lebih mahal harganya, terus kalaupun ada itu antrinya sangat-sangat panjang, kayak gas itu dan minyak ya untuk beberapa saat. Kalau gas sampai sekarang juga masih agak susah gitu untuk gas. Gitu. Untuk LPG itu kan masih agak susah ya, belum lancar. Jadinya masih banyak yang pakai UMKM terutama kalau mereka nggak punya kenalan dengan orang-orang itu akan susah dapatnya. Kalau gas masih susah, berarti kalau di tempatnya Bang Yusuf juga masih susah Bang untuk susah. Gas juga masih belum masuk. Ya katanya hari ini masuk, besok baru dijual lah itu dari pemerintah. Kalau enggak ya harganya luar biasa. Yang tabung 3 kilo itu 250.000, 220.000. Yang 3 kilo itu? Ya. Dan itu sulit karena itu pun ya itu masalahnya kita mau turun sampai ke nama daerah Kem atau Lok Semawe. Jadi ini ya anak-anak muda lah yang membantu orang tuanya itu aja. Dan banyak itu di medsos itu yang bagi itu kan. Iya Bang. Mama jangan sedih lagi, ini udah bawa gas gitu. Jadi walaupun kesusahan ya tapi tetap semangat lah. Ya. Oke Bang. Nah mungkin ini ada pertanyaan terakhir yang mau saya tanyain ke Bang Yusuf sama Mas Rian ya sebagai penutup obrolan kita hari ini. Kalau ada satu pesan ya, mungkin dari Bang Yusuf dulu, satu pesan yang mau Bang Yusuf sampaikan gitu ya kepada publik atau ke para pengambil kebijakan, apa yang menurut Bang Yusuf paling penting untuk didengar Bang? Kita tidak aman-aman saja. Nggak ada yang aman di sini. Arti kata ya kemarin juga saya harus ngantar beras itu harus pakai sling. Dan itu nyawa loh.
taruhan dengan nyawa, nggak tahu kabelnya, safety-nya macam mana. Jadi kita tidak aman. Yang punya ambil kebijakan cepatlah turun kalau bisa. Masa banyak cerita kali lah. Sorry nih Mbak, ada agak lain saya, mungkin ada saya. Iya, Ini Bang. udah dari hati kan yang ngomong. Oke, Bang Yusuf. Iya, Bang. Makasih Mbak. Terima kasih, Bang. Silakan. Ayo Oke. Naura. Iya, Bang Yusuf. Baik. Kalau dari Mas Rian, gimana Mas? Ada yang ingin disampaikan? Ini sudah hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan bencana ini melanda di Aceh, terutama yang paling parah ya. Jangan menganggap kebijakan di atas itu melihat kondisi sekarang itu menjadi kenormalan yang baru. Ini harus segera diakhiri, terutama untuk membantu saudara-saudara kita untuk melanjutkan hidupnya ke depan. Kalau kita ini benar-benar bukan hanya kekurangan anggaran ya, kekurangan orang untuk memperbaiki ini semua dan sumber daya. Betul. Kalau ini dampaknya benar-benar bukan lagi bencana. Ini harusnya jadi bencana nasional ya, dan dampaknya ini bisa jadi bencana-bencana lainnya kalau ini terlalu lama kita biarkan. Bencana sosial dan kesehatan juga. Oke. Bukan butuh sangat lama bagi saudara-saudara kita di Aceh untuk bangkit kembali kalau ini dibiarkan seperti sekarang ini. Itu aja. Oke, baik Mas. Sebelumnya saya berterima kasih dulu ya ke Bang Yusuf dan Mas Rian udah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita kepada kami tim podcast Secret Story gitu ya. Jadi juga teman-teman di luar Aceh juga tahu sebenarnya kondisi di sana seperti apa. Teman-teman, kisah para penyintas Aceh di bulan November 2025 mengingatkan kita bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga ujian kemanusiaan. Dari pengalaman yang mereka bagi hari ini dengan kita bisa melihat bagaimana keberanian tumbuh di tengah ketidakpastian, bagaimana solidaritas mampu menutup kekosongan ketika bantuan belum tiba, dan bagaimana harapan tetap hidup meski kehidupan berubah dalam sekejap. Terima kasih kepada Bang Yusuf ya, dan Mas Rian dan para penyintas lainnya telah membagikan cerita hari ini ya. Semoga suara-suara ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pemulihan membutuhkan perhatian yang nyata. Jadi kebijakan yang berpihak pada keselamatan warga serta komitmen untuk membangun ketangguhan jangka panjang. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf, terima kasih banyak. Mas Rian, terima kasih banyak. Untuk menyatakan berhenti